Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fahrani dengan NIM 19.18144 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman pengerjaan tugas dari pertemuan 8 sampai pertemuan 12 untuk memenuhi tugas UK kedua dari mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Untuk proyek yang sedang dibuat yaitu aplikasi layanan pengaduan masyarakat. Deskripsi dari proyek ini adalah pembuatan sebuah aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan pengaduan masalah yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Jika masyarakat mempunyai keluhan ataupun masukan untuk pihak desa, masyarakat tidak perlu ke kantor tetapi bisa melalui aplikasi ini. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang akan memudahkan dalam proses pengaduan. Ini adalah tampilan awal dari sisi masyarakat. Kemudian terdapat beberapa fitur yang digunakan pada aplikasi ini. Ada fitur registrasi yang digunakan oleh masyarakat, login dan logout, menulis pengaduan, melihat data pengaduan dan melihat tanggapan itu dilakukan oleh masyarakat. Kemudian melihat daftar keluhan masyarakat, verifikasi pada masalah yang masuk itu dilakukan oleh petugas. Kemudian fitur melihat data petugas, edit, hapus, tambah data petugas, memberikan tanggapan dan melihat data itu dilakukan oleh admin. Ini adalah daftar modul yang sedang diprogres maupun yang telah selesai. Untuk pertemuan 8 yaitu pembuatan fungsi penghitungan transaksi. Pada kode program pertemuan 8 ini terkait verifikasi data oleh petugas, di mana pada halaman petugas akan terhitung jumlah data pengaduan yang masuk dan yang akan dilakukan verifikasi oleh petugas. Ini adalah tampilannya. Kemudian untuk kode perhitungan data, pada tampilan di sebelah kiri ini terdapat pada tampilan halaman petugas akan terdapat sebuah card yang menunjukkan jumlah data pengaduan yang masuk dan belum diverifikasi. Bisa dilihat pada kode pada baris ke-27, itu adalah sebuah query untuk mengambil data dari tabel pengaduan yang mempunyai status 0. Kemudian dilanjut pada baris 28-51 adalah kode untuk card yang menampilkan jumlah data tersebut, di mana terdapat kondisi jika data itu ada maka akan ditampilkan. Kemudian untuk pertemuan 9 yaitu pembuatan fungsi validasi. Pada kode pertemuan 9 ini berkaitan dengan fitur verifikasi data di mana akan dilakukan pemberian tanggapan terhadap data pengaduan yang telah diverifikasi oleh petugas. Ini adalah tampilan untuk pemberian tanggapan yang akan dilakukan oleh admin. Kemudian untuk kode verifikasinya, kode di samping adalah kode untuk menampilkan sebuah form di mana akan dilakukan pembuatan tanggapan. Pada baris 36-60 adalah sebuah form yang actionnya ke file simpan tanggapan.php. Pada bagian ini terdapat tampilan untuk menulis tanggapan, yaitu tepatnya pada baris 47-52. Ini adalah kode untuk verifikasi, di mana pada baris kedua merupakan pemanggilan atau include koneksi yang menghubungkan ke database. Kemudian dilanjut pada baris 3-7 yang merupakan pendefinisian atribut yang akan diambil pada tabel tanggapan pengaduan. Kemudian dilanjut pada baris 9 merupakan query untuk menambah data tanggapan pada tabel tanggapan. Kemudian pada baris 10 merupakan query untuk update data pada tabel pengaduan di mana status akan terupdate. Dilanjut pada baris 12-19 itu adalah sebuah kondisional di mana pengaduan telah ditanggapi maka akan terdapat sebuah alert yang akan memberitahukan bahwa setelah menanggapi maka tampilan akan menuju tampilan verifikasi pengaduan. Untuk alertnya itu akan memberitahukan bahwa data pengaduan telah ditanggapi. Kemudian pada pertemuan 10 yaitu pembuatan modul query pencarian data. Pada kode ini terkait pencarian data-data, di mana untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan untuk pencarian data petugas yang dilakukan oleh admin. Kemudian untuk kode pencarian data petugas, pada kode di sebelah kiri, pada baris 29-34 adalah kode untuk menampilkan salah satu menu yaitu tambah data
yang menuju ke sebuah URL tambah petugas. Kemudian ada pada baris 38 sampai 3 merupakan kode untuk nama tabel yang menampilkan data-data. Kemudian pada baris 52 adalah query untuk memilih semua data yang ada pada tabel petugas dan akan ditampilkan. Kemudian pada baris 53 sampai 85 adalah sebuah perulangan untuk menampilkan data. Masih lanjutan dari kode pencarian data petugas, di mana ada pada baris 64 sampai 82 adalah kode untuk menampilkan aksi untuk edit dan hapus data. Kemudian pada baris 66 sampai 72 adalah kode untuk button edit yang mengarah ke URL edit petugas. Kemudian selanjutnya pada baris 74 sampai 81 adalah kode untuk button hapus mengarah ke URL hapus petugas. Adapun pertemuan 11 yaitu pembuatan query untuk menampilkan data. Pada kode ini terkait menampilkan produk, di mana di sini pembuatan untuk menampilkan data masyarakat, laporan pengaduan dan laporan tanggapan. Di sini adalah salah satu contohnya untuk menampilkan data masyarakat. Untuk kode menampilkan data masyarakat bisa dilihat pada gambar ini, di mana pada baris 31 sampai 38 adalah kode untuk nama tabel yang menampung data-data. Kemudian dilanjut pada baris 40 adalah query untuk memilih semua data yang ada pada tabel masyarakat pada database. Kemudian pada baris 43 sampai 52 adalah sebuah perulangan untuk menampilkan data. Dilanjut pada baris 45 sampai 52 adalah pengambilan data dan dimasukkan ke tabel sesuai dengan nama atribut. Pertemuan 12 yaitu pembuatan query untuk menyimpan data. Pada kode ini terkait query penyimpanan data, tampilan di bawah ini adalah terkait halaman registrasi, di mana data yang diinputkan sewaktu mendaftar akan disimpan ke database. Ini adalah tampilan untuk melakukan registrasi. Kemudian ini adalah contoh kode penyimpanan data registrasi. Bisa dilihat pada baris 2-6 yang merupakan pembuatan variabel untuk menampung data-data yang diinputkan dengan metode post, di mana nama data ini sesuai dengan nama yang ada pada script masyarakat.php. Pada baris 7 yang merupakan pemanggilan atau include koneksi yang akan menghubungkan ke database, dan baris 8 ada sebuah query untuk memasukkan value yang diinputkan ke database masyarakat. Kemudian baris 10 sampai 17 itu merupakan kondisi di mana jika telah berhasil menginputkan data-data tersebut, maka akan terdapat alert atau notif yang memberitahukan bahwa data berhasil disimpan. Dan silakan gunakan untuk login. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.